Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imron. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Sumberjo, Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Penguji Uji Kompetensi. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan video layanan konseling individu dan berketepatan tanggal 5 Oktober tahun 2022 hari Rabu dengan nomor peserta 2015 027 89 260, nomor induk mahasiswa PPG 2200 103 921 810028. Mohon bimbingannya dan saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Gimana, Nak Farel? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Pak. Dan ini masih berhubungan dengan sekolah dan masalah pribadi, jadi kayak benturan gitu, Pak. Oh, gitu. Berarti masalah. Oke. Sebelum kita ke situ, Nak Farel ya, gimana kondisinya Nak Farel hari ini? Hari ini saya pribadi alhamdulillah sehat, tapi ada yang bikin saya hari ini bad mood lah, Pak, istilahnya, gara-gara masalah tersebut menjadi hal janggal di pikiran saya. Galau. Iya, galau. Biasa galau. Iya, galau. Oke ya. Iya, Pak. Kita terima kasih. Oke, kasih kembali. Oke, Nak Farel, bentar ya. Saya tak lihat sudah pernahkah Nak Farel pergi ke ruang BK ya? Iya. Oke. Oh, ternyata Nak Farel kemarin sudah pernah ke ruang BK ya, tapi tidak sama Pak Ali. Ya. Betul, Pak. Nah, sama dengan siapa? Kemarin saya sama Bu Frazi, Pak. Sama Bu Frazi. Iya. Dengan permasalahan yang sama atau beda, Nak Farel? Kebetulan masalahnya sama, Pak. Masalahnya sama. Iya. Sudah ada jalan keluarnya? Sudah, tapi bagi saya masih belum cocok dengan kemauan saya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Nak Farel datang ke ruang BK dan ketemu dengan saya. Dan Nak Farel ke ruang BK untuk konsultasi mengenai tentang masalah pribadi. Nak Farel mengutarakan untuk mencari sebuah solusi. Itu saya acungkan jempol karena kegaulan yang ada di dalam diri Nak Farel ingin lebih baik lagi dalam hal pembelajaran dan aktivitas lainnya supaya menjadi satu komponen yang serasi yang maju bareng gitu ya. Iya. Oke.
Ini nak Farel. Sebelum kita berjalan atau Pak Ali memberikan layanan konseling individu ini, alangkah baiknya kalau kegiatan layanan ini kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita akan lakukan ini mendapatkan solusi yang terbaik untuk Nak Farel dan juga juga bisa meringankan beban Nak Farel untuk menjalani kehidupan sehari-hari nantinya. Oke, Nak Farel ya. Siap untuk menerima layanan konseling individu? Siap ya. Oke, untuk memulai doa kegiatan kali ini, berdoa mulai. Oke, terima kasih Nak Farel. Tadi Nak Farel kemarin sudah ketemu sama Bu Frezi. Bu Frezi, saya tadi ketemu sama Bu Frezi, sudah komunikasi dengan Bu Frezi. Ternyata permasalahannya Nak Farel seperti ini. Iya. Ya, oke. Kalau boleh tahu ya, mungkin Nak Farel itu kemarin menyampaikan dengan Bu Frezi kurang begitu leluasa, kurang begitu los, ya, karena bedanya apa? Nak Farel laki-laki dan Bu Frezi adalah perempuan. Kalau kita sama laki-laki kan enak, ya kan? Kita tahu perasaannya kita masing-masing. Kita tahu perasaan kita masing-masing. Oke, ini Nak Farel. Nanti Nak Farel saya minta untuk menjelaskan permasalahannya apa saja. Ya, apapun itu masalah Nak Farel, tolong disampaikan. Sekecil apapun itu. Ya. Kenapa harus kamu sampaikan? Karena nantinya itulah yang akan kita temukan. Yang kita akan gali dari diri Nak Farel. Nak Farel nggak usah khawatir, ya kan? Apa yang Nak Farel itu sampaikan, semuanya akan terjaga di ruang BK. Jadi kerahasiaannya tetap terjaga. Oh, sangat terjaga sekali. Ya, karena kita punya asas, Nak Farel ya. Asasnya itu diantaranya adalah asas kerahasiaan. Ya. Jadi kerahasiaan Nak Farel selaku konseling, apa permasalahan Nak Farel itu, semuanya akan terjaga rapi. Bahkan orang lain pun tidak yang tahu. Ya, bahkan orang lain pun tidak ada yang tahu. Mungkin apa yang disampaikan kemarin, saya tadi ngomong sama Bu Frezi, ternyata Bu Frezi hanya menyampaikan ini loh Pak permasalahannya. Kan seperti itulah. Oleh karena itu, untuk kali ini Nak Farel tolong diceritakan secara keseluruhan. Asas kerahasiaannya tetap akan terjaga. Itu yang pertama Nak Farel. Terus yang kedua Nak Farel, di antara asasnya itu adalah kesukarelaan. Jadi kesukarelaan itu berarti saya datang ke sini dengan kemauan saya sendiri, termasuk kesukarelaan. Kesukarelaan Nak Farel sendiri. Tanpa ada panggilan, saya acungkan jempol. Sangat baik sekali dari niat Nak Farel untuk memperbaiki diri Nak Farel itu sendiri. Ya, itu. Terus yang ketiga Nak Farel, yaitu keterbukaan. Nah, makanya dari tadi kan saya sampaikan, tolong disampaikan apa permasalahan Nak Farel itu, disampaikan secara keseluruhan, apa saja, nggak ada masalah bagi kita. Nah,
dari 3 asas itulah, ya kan, ada asas kesukarelaan, ada asas kerahasiaan, dan ada asas keterbukaan. Disinilah yang akan Nak Farel sampaikan permasalahannya. Disitulah kita akan menemukan apa permasalahan yang sebenarnya dan keinginan Nak Farel itu bagaimana. Oke, itu ya Nak Farel, itu mengenai tentang 3 asasnya. Oke, saya ingatkan kembali pada Nak Farel, ya, pada Nak Farel, konseling individu ini adalah sifatnya konseling yang intinya Pak Ali nggak bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, Pak Ali nggak bisa memberikan solusi yang terbaik. Tetapi dari diri anak Farel itu sendirilah yang akan menemukan solusi yang terbaik. Ya, dari diri Nak Farel itu sendiri yang akan menemukan solusi. Karena apa? Keberhasilan sebuah konseling individu itu tergantung pada konseling, pada Nak Farel itu sendiri, ya kan? Sejauh mana kemauan Nak Farel untuk berubah, ya kan? Sejauh mana diri Nak Farel untuk memperbaiki sikap yang lama untuk menuju sikap yang baru dan lebih baik lagi. Oke. Itu yang saya inginkan dari Nak Farel. Saya mengingatkan disitulah. Oke, sudah paham Pak Nak Farel? Oke, kalau memang sudah, tolong Nak Farel, ya, apa sebenarnya yang Nak Farel itu inginkan? Silakan. Jadi saya cerita dari masalah saya dulu Pak ya. Oke, silakan. Yang pertama itu masalah saya, pelajaran saya selama akhir-akhir semester ini Pak ya. Itu perlahan nilainya mulai menurun dari nilai tugas maupun ulangan harian. Nah, saya merasa dari sebab turunnya nilai tersebut karena saya punya kayak hobi sampel itu Pak, hobi yang dibayar kayak elektron dari panggung ke panggung gitu. Oh, artis. Keyboardisnya saya Pak, yang di balik layarnya. Oh, di balik layar. Iya. Terus. Nah, dari situ kan kebetulan saya ngambil job itu, kalau kan nggak setiap hari ada job Pak ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, kebetulan yang selalu ada itu benturan sama waktu sekolah juga. Misalnya paginya sekolah, malamnya itu ada job. Nah, dari situ tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu juga belum saya kerjakan posisinya. Nah, saya kerjakan itu rencana saat pulang manggung. Tapi dari situ saya kan kalau pulang larut malam dan kecapean. Akhirnya saya tidak mengerjakan tugas, dan mengerjakan itu pagi-pagi. Itu pun kalau mengerjakan sendiri kalau sempat. Kalau enggak, saya itu nyontek. Dan contekan teman saya itu pun kadang menyesatkan malah. Itu saya merasa kok makin kesini. Tapi saya itu juga suka dengan hobi saya. Masalahnya ya menghasilkan itu Pak. Lumayan lah bisa bersampingan. Bayar? Iya. Kalau pulang jam berapa? Biasanya tuh kalau paling cepat setengah 12. Setengah 12? Iya. Lumayan, cukup larut malam. Kalau paling malam biasanya jam 1, jam 2 gitu. Jam 1, jam 2. Iya. Itu mulai manggung jam berapa? Biasanya jam 8 malam. Jam 8 malam sampai jam 11. Iya. Luar biasa. Terus pagi, bangunnya jam berapa? Pagi, saya selalu sebut dulu Pak itu. Kadang masih setelah pulang itu masih sedikit kayak mainan HP atau apa, tiba-tiba tidur, terus terdengar ada subuh. Saya masih subuh, terus habis itu tidur lagi. Bangun tidak terasa sudah jam 6. Nah, dari situ saya kan jadi kayak tergesa-gesa gitu Pak. Bangun pagi, melakukan sholat subuh, kemudian tidur lagi. Iya Pak. Tidur lagi. Oke, terus lanjut. Ceritanya lanjut. Kemudian saya coba cek tugas. Wah, kok susah sekali. Saya kerja di sekolah mendadak.
saya tanya ke teman, tapi ya nggak tanya Pak sebenarnya, yang jawaban nyontek kan itu intinya. Tapi contekannya itu menyesatkan. Saya kumpulkan itu malah nilai saya tuh nggak sama, malah makin merosot juga Pak. Sebenarnya juga karena itu, ya karena kesalahan saya juga sebenarnya tidak ngerjakan sendiri, terlalu ngerjakan. Nah itu Pak. Jadi yang membuat saya bingung sebenarnya itu planning waktu juga itu saya harus gimana kayaknya. Masalahnya saya juga suka dengan hobi saya sendiri itu. Tapi saya juga butuh sekolah, butuh apa itu maksudnya ke sekolah saya juga harus tetap jalan, tapi hobi saya juga harus tetap jalan. Nah itu Pak yang jadi bingung dari saya sampai saat ini. Akademik jalan, iya. Profesi jalan, terus akademik untuk masa depan, ya. Profesi untuk mencari pundi-pundi. Ya. Oke. Terus lanjut. Nah, yang saya inginkan itu dari situ, tapi saya itu sudah berusaha Pak. Misalnya saya mengerjakan itu sebelum berangkat sudah saya kerjakan sebisa saya. Tapi karena ya namanya tergesa-gesa Pak ya, tidak bisa tenang mengerjakan. Jadi itu kan saya pulang sekolah kan jam 5 Pak ya. Sedangkan kalau mengerjakan habis maghrib sampai maghrib, saya kan sampai mau isya itu kayak kurang waktunya. Sedangkan saya jam 8 sudah harus di lokasi. Nah, tergesa-gesa tersebut, saya mengerjakannya itu kayak ya yang penting kerjakan tuh, nggak saya cek dengan teliti itu sudah benar apa belum. Jadi saya hanya mengerjakan ya sebisa saya dan nggak saya teliti lagi. Dan itu yang menjadi buat saya sudah berusaha untuk mengerjakan terlebih dahulu, tetapi tidak sesuai ekspektasi saya gitu Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau menurut catatan di sini Nak Farel, dari wali kelas maupun Bapak Ibu guru yang mengajar Nak Farel di kelas 10-7 ya? Iya betul Pak. Ya di 10-7. Itu rata-rata di sini Nak Farel itu terlambat untuk mengumpulkan tugas. Sebenarnya juga itu juga sih Pak, karena saya kan juga merasa ini kan bukan kerjaan saya, tapi kok mau saya kumpulkan kayak gimana, jadi saya coba kerjakan ulang, tapi ya sebenarnya tetap sama menurun juga Pak. Enggak sama menurun juga. Iya. Ingin berusaha mengumpulkan tugas tapi menggunakan copy paste. Iya, nyatakan kalau Pak istilahnya. Copy paste dari temennya. Iya. Tapi hasilnya nggak maksimal. Iya, malah menurun. Malah menurun. Iya. Soalnya kayak persaingan ketat Pak. Persaingan ketat antara kelas 10-7 itu. Iya. Iya, 10-7 terkenal bagus. Enak anak-anaknya. Bagus, koordinasinya juga bagus. Oke. Sudah berusaha? Saya kan ya seperti itu tadi Pak. Baru itu, dan setelah pulang itu saya berusaha mengerjakan lagi, maka saya teliti, tapi karena bagian capek dan mata sudah mengantuk, jadi nggak sempat lagi Pak mau berangkat ke sekolah itu. Tapi tergesa-gesa, cuma ngecek lihat aja itu sudah tutup lagi. Kemudian di sekolah, kalau di sekolah itu nyontek itu kalau tugas yang benar-benar belum saya kerjakan gitu Pak, jadi ya saya terpaksa nyontek gitu. Tapi kalau mungkin saya ya, kalau sudah saya kerjakan saya hanya nyocokkan dengan teman. Kalau sepertinya sudah sama, ya sudah gitu Pak. Tapi ya kadang juga telat ngumpulin juga. Biasanya kalau yang telat mengumpulkan tugas itu tugas saya yang belum sama sekali saya kerjakan, itu yang sering saya telat. Jadi itu. Sempat membaca soalnya Pak? Kalau sudah jam kayak mepet gitu, saya nggak usah baca soal, ada jawaban ya saya tulis entah itu benar atau salah gitu. Iya, langsung aja. Karena di sini ada laporan dari Bapak Ibu guru, ternyata Nak Farel ada beberapa jawaban yang sama dengan temannya. Iya, soalnya ada beberapa dengan temannya. Dan ada juga ini nilai plusnya Nak Farel. Ada beberapa pelajaran dari Bapak Ibu guru melaporkan
Kalau Nak Farel sudah berusaha untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan hasil yang sudah lebih bagus lagi, sudah baik, sudah ada peningkatan, ya, sudah ada peningkatan. Walaupun sebenarnya antara tugas yang diberikan yang diberikan Bapak Ibu guru itu Nak Farel kurang begitu maksimal, ya kurang begitu maksimal dalam mengerjakan sekaligus mengumpulkan tugas, ya kan. Oleh kadang-kadang ada keterlambatan hanya beberapa menit di situ. Oke, itu ya Nak Farel. Oke, jadi sebenarnya Nak Farel, kalau saya melihat dari apa permasalahan Nak Farel tentang seperti itu, Nak Farel kan sering manggung. Iya Pak, sering manggung. Itu di jam-jam atau di hari efektif atau gimana? Kalau yang saya dapat selama ini ya di hari efektif Pak, kebanyakan. Hari efektif ya? Iya. Kalau hari libur insya Allah pasti ada, tapi ya gak setiap hari libur ada. Tapi yang kebanyakan saya terima itu ya kalau yang penting ada saya ambil gitu Pak. Kebanyakan itu ada ya hari efektif juga. Efektif. Tapi kebetulan juga malam acaranya. Kalau saya kan saya sekolah, ya. Di malamnya saya sambil main juga malamnya. Pernah nggak menerima job di siang hari pada waktu hari efektif? Kalau untuk itu saya hanya menerima kalau benar-benar sudah nggak ada yang gantiin. Terus kayak yang mau job saya itu sudah nggak ada, itu baru saya beri. Tapi itu acara tertentu Pak, nggak acara hiburan. Kalau kayak acara tertentu maksudnya kayak acara misalnya di kelurahan atau di yang mana itu di kecamatan membutuhkan jasa saya, itu baru saya berangkat. Jadi kesannya itu saya menganggap bahwa saya kan masih siswa posisinya Pak. Jadi nggak ya gimana mainnya itu kayak ya bolosnya kayak resmi gitu. Kok bolos jadinya? Oh gitu. Iya. Bolos tapi dikemas dalam bolos profesional. Iya. Ya terus bolos dengan profesional itu dengan cara apa? Orang tua yang memberikan surat izin. Ya, orang tua memberikan surat izin ke sekolah. Sebenarnya orang tua juga mendukung, tapi mendukungnya kalau dalam hal yang mendesak kayak sudah benar-benar nggak ada yang gantiin, itu baru saya pokoknya harus kamu gitu. Ya mau nggak mau saya insya Allah harus tetap profesional. Ya, karena saya ya membantu Pak niatnya itu. Kalau butuh beneran gitu Pak. Oh gitu. Ya. Sering main kolaborasi dengan orang tua, dengan bapak atau ibu? Kebetulan enggak sih Pak, saya kalau musik itu dari saya sendiri, ya bapak nggak ada. Tapi cuma kalau dari kakek yang dari mana itu Jogja itu ada jiwa musiknya. Kalau bapak itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi turunan si kakek. Ya betul. Oke. Itu permasalahan Nak Farel. Terus sekarang gini Nak Farel. Semua Nak Farel kan sudah menceritakan dari awal mula datang ke ruang BK, ya kan? Sudah konsultasi, sudah banyak ngomong dari Nak Farel. Kalau saya mengamati, menilai dari Nak Farel, memang bagus Nak. Memang bagus untuk hobi Nak Farel itu sebenarnya positif. Ya. Hobi Nak Farel itu sebenarnya positif. Apakah semua hobi itu positif? Kalau Pak Ali ngomong, Pak Ali punya anggapan bahwa semua hobi itu positif. Apakah ada negatifnya? Ya, setiap kegiatan pasti ada negatifnya. Nah, negatifnya di sini dari diri Nak Farel, ya kan? Dari diri Nak Farel itu karena satu, dengan hobi Nak Farel akhirnya ada imbasnya. Imbasnya apa? Satu, sering tidak mengerjakan tugas. Kan? Yang kedua,
pembelajaran yang Nak Farel lakukan di kelas itu sering asal-asal. Karena apa? Karena di malam hari Nak Farel harus begadang. Begadangnya positif, yaitu menerima job, membantu ekonomi keluarga, termasuk masukan ekonomi ke orang tua. Tetapi negatifnya ada diri Nak Farel itu sendiri, ya kan? Yang ketiga Nak Farel ya, yang ketiga, waktu pembelajaran dari Bapak Ibu guru laporan ini benar atau enggak, itu yang tahu adalah Nak Farel. Nak Farel sering ngantuk. Iya Pak, saya kan tertidur kadang. Terkadang tidur juga. Iya. Pernah ditegur sama Bapak Ibu guru? Kebetulan sudah pernah, tapi saya kan sudah amat Pak ya. Oh ya ya. Oke. Itu yang bisa saya tarik dari apa yang Nak Farel sampaikan itu. Ya. Terus sekarang gini Nak Farel ya. Nak Farel kan sudah mengutarakan semua. Kan datang ke ruang BK kan untuk mencari sebuah solusi. Sebenarnya solusi itu sudah ada dari Nak Farel itu sendiri. Solusinya itu memang sudah ada. Dari apa yang Nak Farel ceritakan mulai dari awal, itu sebenarnya solusinya itu ada. Niat baik untuk berubah itu ada. Cuma dari diri Nak Farel itu sendiri itu belum bisa mengekspresikan solusinya dan dibuat untuk pedoman pengingat. Oh, apa ya solusinya itu sebenarnya keinginan saya. Buktinya kan nggak ada. Ya, coba sekarang dari permasalahan itu Nak Farel. Dari permasalahan dari apa yang Nak Farel sampaikan. Yang sebenarnya Nak Farel inginkan, yang inginkan itu apa? Nilai saya itu saya ingat sebenarnya nilai saya berangsur membaik, dan tapi hobi saya itu tetap jalan. Ya. Jadi keinginan itu apa yang sudah Nak Farel tunjukkan? Saya tidak Farel. Kalau diri saya berusaha mengerjakan tugas di awal waktu sebelum saya berangkat, ya meskipun tergesa-gesa dan istilahnya tuh yang penting ngerjakan, itu entah benar salah itu tidak saya cek, ya itu sudah saya kerjakan, itu macam pekerjaan saya sendiri gitu. Nanti kalau nyetek mungkin ya saya menyocokkan saja gitu. Oh, hanya mendapatkan saja. Nah, pernah nggak keinginan dengan apa yang kamu lakukan Nak Farel evaluasi? Sebenarnya sih sudah Pak, tapi saya sudah berusaha, tapi hasilnya tetap sama gitu. Hasilnya belum maksimal? Belum, masih tetap sama aja. Masih tetap stagnan? Iya. Yeah. Jadi semuanya itu rencana Nak Farel ke depannya. Jadi keinginan Farel, keinginan yang didukung oleh keinginan oleh perilaku pekerjaan atau yang dilakukan, terus kemudian ada sebuah nilai yang sudah kamu inginkan dan kamu lakukan untuk kedepannya apa? Kedepannya sih saya mengerjakan tugas itu lebih awal lagi dan lebih teliti lagi lah pastinya. Dan tentunya saya minimal ada guru pembimbing sendiri di rumah gitu Pak. Ya maksudnya biar lebih fokus dan terarah gitu Pak. Kalau sendiri kan sudah berusaha tapi tidak sesuai hasil yang saya inginkan. Belum maksimal. Dukungan orang tua terhadap nilai-nilai proses pembelajaran yang di sekolah gimana? Ya kalau orang tua tetap menekankan untuk tetap belajar ini harus tetap profesional. Tetapi saya tanya orang tua sendiri mengenai masalah pelajaran kan juga tidak mungkin Pak, soalnya orang tua saya juga sudah
pusing dengan masalah rumah juga gak mungkin saya tanyakan. Jangan menambah-nambah masalah. Menambah masalah gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya itu pada sudah ya keinginan ya kan. Keinginan baik untuk merubah dan mendapatkan nilai hasil yang sudah lakukan, tetapi hasilnya belum begitu maksimal untuk rencana ke depannya. Padahal ingin semuanya antara pendidikan dengan hobi itu selalu berjalan. Ya, selalu berjalan. Oke, ini padahal untuk sebagai penekan pengingat kita, ya kan? Pengingat kita. Kan segala sesuatunya kan harus dilihat sebagai pengingat. Oh iya, kemarin saya konsultasi dengan Pak Ali. Saya membuat sebuah coretan-coretan, dan itu adalah bahan atau alat untuk pengingat saya. Ya, pengingat saya. Itu bisa kamu tempatkan di depan pintu ketika kamu masuk kamar, bisa kamu tempatkan di tas ketika kamu buka, kamu bisa membaca bahwa saya ingin merubah lebih baik dari hari ini ke depan harus lebih baik pula. Gimana kalau Nak Farel menuliskan keinginan, ya kan, terus kemudian apa yang harus Nak Farel lakukan. Dari itu hasilnya sudah apa, kan sudah pernah Nak Farel membuat seperti itu. Ya, kita perbaiki lagi, ya kan, perbaiki lagi untuk kedepannya. Oke, itu ya Nak Farel ya. Oke, ini sebentar. Mana ini? Ya, ini. Tolong Nak Farel tuliskan. Oke, ayo tolong diminum. Oh iya Pak, ya. Iya. Ini saya menulis ya keinginan Nak Farel apa, yang sudah saya lakukan Nak Farel itu apa. Siapa tuh? Sudah kali. Oke, sudah. Ini ya. Iya Pak. Oke. Bagus ini apa? Jadi keinginan, ya. Terus kemudian apa yang harus Nak Farel lakukan? Dari situ ada ke depannya. Oke. Udah, bagus. Atau lebih baik dari Nak Farel sendiri ingin membaca sebagai pengingat. Bisa Pak. Ya, bisa ya? Iya. Oke, tolong dibaca Nak Farel sebagai pengingat Nak Farel. Silakan. Sebelumnya saya akan membaca ini. Saya mau belajar Pradita. Dari kesadaran diri saya mengerjakan tugas tetapi tidak bisa manggung. Bisa bermain dengan teman juga dan bisa melihat video di YouTube. Itu saya mulai sejak tanggal 1 Oktober saya sudah mulai mengerjakan tugas. Kebetulan tanggal 2 saya ada jadwal manggung dan saya acara manggung tugas sudah clear. Kemudian tanggal 4 tersebut tugas saya kumpulkan. Kemudian kebetulan deadline tanggal 4 Oktober. Gitu. Ya. Oke. Kemudian yang saya ingin nilai tetap bagus, tapi kegiatan manggung saya tetap berjalan. Oke, dua-duanya tetap. Kemudian saya berusaha mengerjakan tugas setelah selesai manggung. Itu usaha yang saya lakukan, tapi pasti mustahil. Kenapa mustahil? Karena ya itu Pak sudah capek terus tidur itu.
Tapi kan sudah ada usaha. Iya, maksudnya niatan dari hati sudah ada, tapi merealisasikan itu yang susah. Sedikit demi sedikit, ya, step by step, jangan langsung membalikan telapak tangan, itu yang paling susah. Terus kemudian dengan cara seperti itu, saya berharap cara tersebut efektif untuk saya, yang saya inginkan itu. Dan kedepannya saya ingin mengerjakan tugas terlebih dahulu, baru saya bisa manggung. Oh, gitu. Oke. Terus, nah itu kan dari segi keinginan, ya Pak. Terus yang lakukan dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya sudah bagus nak Farel, ya kan? Sudah bagus. Apa yang nak Farel inginkan itu, bukan nak Farel sendiri. Kuncinya ada di nak Farel. Paling hanya sebagai apa ya namanya? Hanya bisa mengingatkan. Ya, paling hanya bisa mengingatkan. Ya, bisa mengingatkan tatkala nak Farel ada di sekolah. Ya, ada di sekolah. Tetap kami membantu semuanya, bukan hanya nak Farel kok. Semuanya siswa yang ada di SMA Negeri 1 Sumberjo tetap kami layani sebaik mungkin. Ada lagi yang nak Farel sampaikan ke Pak Ali? Mungkin itu dulu Pak yang saya sampaikan. Itu aja. Iya. Oke, terima kasih nak Farel ya telah datang ke ruang BK dengan mengutarakan apa keinginan nak Farel untuk lebih baik, terutama tentang merubah sikap nak Farel untuk selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nak Farel sudah paham ya? Sudah paham. Layanan konseling individu ini apakah bisa kita akhiri, nak Farel? Bisa. Oke, sebelum kita akhiri lagi, pesan dan kesan nak Farel. Apa? Pesan dan kesan saya merasa sedikit nyaman, masih sedikit lega karena masalah saya sudah saya sampaikan, sudah saya konsultasikan, dan saya sudah menemukan titik terangnya ya apa yang harus saya lakukan setelah ini. Dan saya akan terapkan seperti Pak Ali bilang pelan-pelan, karena tidak mungkin langsung saya rubah, sepertinya kan berat juga Pak. Nah, saya lakukan pelan-pelan ya, semoga saja itu dapat berjalan selama 2 minggu ke depan. Ya jelas sudah merasa sedikit gitu. Sudah sedikit percaya, sudah menemukan jawabannya. Oke. Terima kasih nak Farel. Ya. Konseling hari ini apakah bisa kita akhiri? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, apa yang sudah nak Farel sampaikan dari mulai awal dan apa yang saya sampaikan dari nak Farel, mudah-mudahan bermanfaat untuk nak Farel kedepannya untuk merubah lebih baik lagi. Berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai dan terima kasih nak Farel telah datang ke ruang BK, ya kan? Dan saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke. Saya izin kembali dulu Pak Ali. Oh iya, terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.